Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya berbahasa Indonesia karena ada guru-guru kita yang belum pandai bahasa Minang. Ada beberapa ustaz yang datang masih bahasa Minangnya masih kaku. Jadi demi keadilan dan mewujudkan Pancasila lah berbahasa Indonesia kita. Dasar kajian kita salah satunya malam hari ini adalah surat Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat ke-30. Halamannya halaman 54 di Quran pojok. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-30. Halaman 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Pada saat tajidu mendapati, kullu nafsin setiap diri, ma'amilat apa saja yang telah amilat dia perbuat min khairin daripada kebajikan sekecil apapun, muhdara hadir di hadapannya, wa ma'amilat dan apa saja yang amilat yang dia lakukan daripada daripada keburukan, kejahatan atau kejelekan, tawaddu ingin sekali, lau anna bainaha lau sekiranya, bainaha antara dirinya, wa bainahu dan amalan perbuatannya itu, amadan ba'ida ada masa yang sangat jauh, wa yuhadzirkumullah dan yuhadzir mempertakuti Allah, yuhadzir mempertakuti Allah kepada kamu dengan dirinya sendiri. Allah itu raufum bil ibad, Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Ringkasnya ayat ini adalah, di suatu saat nanti, tepatnya di hari berhisab, saat setiap kita dikumpulkan, yakni setelah kebangkitan, dibikinkan jasad baru seperti jasad lama, bentuk lama, lalu ruh-ruh yang berada di barzah diperintahkan masuk ke jasad baru. Barangkali sekedar mengingatkan, andaikan kita mati malam hari ini semua, maka jasad baru kita dibikinkan seperti ini lagi. Umur berapa, bentuknya seperti ini, pas, tidak kurang, tidak lebih.
Jadi orang yang mati umur 60, maka dibangkitkan dia ketika umur 60. Jika lebih atau kurang umur segitu, sedikit pun tidak berubah. Lengkap dengan banana, ujung jari-jari yang pakai sidik jari. An-nusawya banana, kami susun lagi jari jemari lengkap, pas seperti itu. Itu makanya ketika hari berbangkit kita saling mengenal, saling melihat, tahu. Cuma tidak bisa dan tidak ada waktu untuk bertanya. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Surat Al-Ma'arij. Seseorang tidak akan menanyakan teman dekat, teman kentalnya, bagaimana keadaannya. Yang ada cuma ketika itu melihat. Karena tidak ada kesempatan untuk menanya. Kedahsyatan petaka huru-hara hari itu jauh lebih menyibukkan pikiran orang daripada bertanya. Ini kita kenal ya. Cuma kita nanti tidak tahu kita itu dibangkitkan di daerah mana. Kalau dunia ada Pekan Senayan, ada Kampung Budi, Kampung Baru, Kampung Tepi, Parit Panjang, ada Kampung Tangah, ada Kayu Ampe dan Bansa, Parit Panjang. Di akhirat nanti kan tidak boleh. Nah, di daerah manakah jasad kita keluar? Wallahu a'lam wa nahnu la na'lam. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Karena buminya sudah berganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Surat Ibrahim nanti itu bahwa diganti bumi dengan bumi yang lain. Begitu juga langit. Berarti kita nanti dikeluarkan jasad baru kita di bumi yang baru. Alamnya sudah alam akhirat. Alam dunia sudah habis dibubarkan. Nah, setelah itu baru kita dipanggil wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Surat Qaf itu, surat ke-50. Intinya akan terdengar nanti suatu panggilan yang didengar oleh semua yang ada di mahsyar. Seakan-akan panggilan itu sangat dekat. Seluas itu tempat kita berkumpul, ada manusia, ada jin, ada binatang, ada malaikat, tiba seruan. Mim makanin qarib, seakan-akan seruan itu dari tempat yang sangat dekat sehingga terdengar bagi siapa. Panggilan apa? Panggilan untuk berkumpul. Lalu digiring, dihalau ke tempat berkumpul. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Setiap diri kita akan digiring oleh penggiring malaikat. Kemudian dikumpulkan di tempat berkumpul namanya mahsyar. Di situ kita dihentikan namanya wukuf. Kalau di haji wukufnya di Arafah. Di akhirat nanti wukufnya, mauqifnya, wukuf berhenti, tempat berhenti mauqif di mahsyar. Nah, mulailah menanti dengan penuh kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa. Karena ketika itu kita namanya buhman, ba ha mim panjang, buhman, dalam keadaan tidak punya, tidak memiliki dan tidak membawa apa-apa. Bahkan kita pun tidak siapa-siapanya. Sebab sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir, entah berapa banyak, maka ketika itu kita tidak ada apa-apanya. Kenapa tidak apa-apa? Ya, bukankah ketika kita sudah mati, semua ditanggalkan dan ditinggalkan. Ditanggalkan dan ditinggalkan.
dikatakan bahwa ketika kita mati, ketika kita wafat, kan begitu bunyinya, bahwa wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Kamu meninggalkan, dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 93, kalian meninggalkan di belakang punggung kalian apa saja yang telah kami berikan kepada kalian, tidak boleh dibawa. Nah, itu makanya kita mati itu ditelanjangi, ditanggalkan semua harta dan apa yang kita miliki di dunia, sampai-sampai jarum pentul pun, same, kajai, ditanggal, tidak boleh bawa, tidak boleh dibawa. Sebab apa yang dapat di dunia tinggalkan di dunia. Nang kita pacarigian kini ya, bawa kuampeh lu kita siang malam basi tojeh lah kadang-kadang. Sampai barani lu masuk got, masuk banda-banda untuk supaya viral menapik. Tinggal semua. Kan surah Al-An'am. Laqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kamu dulu, lalu kamu tinggalkan di belakang. Menghadap Allah itu maksudnya mati kita sendiri-sendiri. Tidak ada cerita sehidup semati itu, tidak ada. Itu anak omon-omon namanya. Omon-omon namanya. Allah ada sehidup semati. Mati sendiri-sendiri. Furada, datang kamu sendiri-sendiri menghadap kami. Ditinggalkan semua. Maka berarti semua atribut, nah ini yang membuat orang pongah kadang lebang dia itu kan atribut. Nah, dua atributnya takut kan ada. Sudah selaparat tagak di tengah buah ke betelanjang tak ada orang hormat gitu. Betelanjang artinya tak pakai atribut-atribut, jangan anggap betelanjang kau mau digoreng tak itu dah. Baju kaos pakai sarawakan panjang, ndak hormat ke orang sebab itang atribut ndak ada di siko, ndak ada di kida di suwak gua. Di kida ya. Ndak ada di bahu, ndak ada di sini. Bis. Yang membuat orang sombong angkuh itu tinggal. Nanti dia kira ya sudah bertelanjang, namanya buhman. Buhman, baha mimnya panjang, buhman. Buhman itu tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa dan tidak siapa-siapa. Tidak beras kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Nunggu situ. Itu saja sudah bikin keder dan kerdil kita. Menunggu sampai nanti datangnya asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang agung. Itu Nabi SAW berdoa kepada Allah memohon agar diakhiri penderitaan di mahsyar itu. Dikabulkan, namanya asy-syafa'atul uzma, yaitu wab'athu maqamam mahmuda, suatu posisi yang terhormat, terpuji. Mulailah ketika itu. Yauma tajidu, ketika itu. Pada hari itu, pasangan itu, pada ketika itu, tajidu mendapati kullu nafsin, setiap diri, termasuk awak. Sebab aku nafsin. Nafsin itu maknanya bisa diri kita luar dalam, bisa juga maknanya potensi diri, potensi untuk baik dan buruk. Ada juga namanya nafsin itu yang keluar masuk, angok namanya, angap misalnya. Tahu angap? Nafs. Setiap diri mendapati ma'amilat. Ma itu maknanya umum. Amin, asin, apa saja, sekecil apapun. Ma, apa saja yang amilat. Amilat diamalkan, diperbuat, dikerjakan oleh setiap diri itu.
Balik lagi, jadi amilatnya marja'nya kepada kullu nafsin. Apa yang dilakukan diperbuat oleh setiap itu min khairin. Min tambah khairin itu nakira menjadi sedikit, sekecil apapun kebaikan, itu maknanya. Sekecil apapun kebaikan seseorang pasti akan mendapati dalam kitab catatan malaikat, dan yang sekecil-kecil itu pun nanti akan dilihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang melakukan suatu kebajikan, misqal seberat zarah, yarahu, dia akan lihat. Jadi tajidu, dia akan lihat dalam catatan kitabnya. Kalau dalam surah Kahfi dikatakan begitu, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-49 kalau tidak salah. Ketika kitab catatan itu diberikan, lalu orang-orang berkata, menunjukkan ketercengangan, keheranan yang dulu dia tidak percaya. Tidak percaya bahwa semua apapun yang dilakukannya, sekecil apapun, tercatat, tertulis, dan juga malah satu patah kata juga dicatat. Maka ketika kitab catatan itu diberikan, nah, dalam surah Kahfi surah ke-18, wa wudi'al kitab, begitu bunyinya, fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Engkau lihat nanti betapa menyedihkannya, betapa menyengsarakannya. Para pedosa-pedosa itu, mereka sangat takut apa yang terdapat dalam kitab itu. Lalu mereka berkata, yaqul ya wailatana. Mereka berkata, wahai celaka, binasa kita atau kami, ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Bukan bertanya, tapi menunjukkan ketercengangan, keheranan, karena dulu tidak percaya bahwa perbuatannya sambung lah, payah saya membaca dia di catat. Awak seno kompeh ngaji ya. Kami biasa jadi guru ko di ima-ima ni murid. Ha? 1 tambah 1 2. Bentuk murid itu sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aman, tambah semangat guru menerang. Nak jago Ustaz. Ma li hadzal kitab. Itu pertanyaan tapi bukan bertanya, menunjukkan keheranan. Sekaligus sesuatu yang selama ini tidak dipercayanya ada. La yughadiru saghiratan, tidak menyisakan dan tidak meninggalkan yang kecil-kecil, wala kabiratan, dan tidak pula yang besar-besar, illa ahsa, melainkan ada di sini. Tertulis, tercantum dengan rinci akurat jelimet, ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati, wa wajadu, dan mereka dapati apa saja yang mereka lakukan hadir. Hadir ada di situ. Wala yazlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak menzalimi siapapun juga. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 49. Jadi kembali kita kepada yang tadi, surat apa? Surat Al-Imran. Ma'amilat min khairin, apapun yang dilakukannya daripada kebajikan, walaupun kebijakan itu sangat kecil dan sedikit.
Dalam kitab Zadul Masir dijelaskan begini. Anak Luqman Al-Hakim bertanya kepada bapaknya, bahasa kitanya begini, wahai ayahanda, bagaimana jika andai aku melakukan suatu perbuatan dosa, lantas aku lakukan itu tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu, apakah Allah juga mengetahuinya? Lalu dijawab oleh ayahandanya Luqman, ya bunai, innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Surah Luqman surat ke-31 ayat 16. Ya bunai, wahai ananda, wahai anakku, innaha, sesungguhnya dia perbuatan itu, jika adalah dianya perbuatannya yang kau lakukan itu, mithqal, seberat habbah, seberat biji, min khardal, sawi, seberat biji sawi, fatakun, maka adalah dia amalan, dia perbuatan dosa yang engkau lakukan itu, fi sakhrah, dalam batu. Sakhrah itu menurut para ulama dalam kitab yang sama adalah gunung, batu gunung. Di gunung itu ada lubang dan gua. Masuk engkau ke dalam gua itu. Mereka ngalau, lejo ngalau gini, ngalau kalam lejo. Masuk ke ngalau kalam. Nah, itu namanya sakhrah. Masuk ke situ. Tidak ada yang tahu. Lalu engkau lakukan suatu perbuatan dosa, mithqal, seberat sawi. Atau fi samawat, atau keterbang ke angkasa langit sana, sehingga penduduk bumi tidak melihat, jauh terbang ke atas. Engkau perbuat suatu perbuatan dosa itu sebesar khardal sawi. Atau engkau masuk ke kedalaman bumi. Dalam tafsiran ketika masuk engkau menyelsup ke bumi, tidak ada yang tahu. Ya'ti bi Allah, ya'ti bi Allah. Pasti ya'ti, akan mendatangkan dianya perbuatan itu di akhirat nanti Allah yang maha tahu. Karena baginya tidak ada yang tersem. Innallaha latifun, sesungguhnya Allah itu latif. Orang kita memahami latif itu maha lembut, maha halus. Tapi makna latif itulah ilmunya menjangkau, mencakup segala sesuatunya sampai yang halus-halus, dimanapun yang halus. Termasuk ambo kan halus juga. Yang halus-halus itu tidak tersembunyi baginya. Latifun, khabirun. Apa itu khabir? Khabir itu mengetahui yang terdalam, yang tersembunyi, yang terdalam, yang tertutup. Khabir. Kalau alim mengetahui semua. Kalau khabir yang teramat jauh, tersembunyi, tertutup, dia kena latifun khabir. Itu jawaban Luqman kepada anaknya. Intinya kita tidak dapat mengelak, membantah
Karena kita akan mendapati semuanya. Itu dia tajidu namanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Surah Al-Imran tadi. Jadi enggak panik setiap balik-balik. Muhdar dihadirkan. Berarti dihadirkan amalan itu ke hadapan kamu, lengkap dengan catatan-catatan. Wa ma amilat min su, dan apapun yang dilakukan, diperbuat, diamalkan, dikerjakan oleh setiap diri itu min su, keburukan, kejahatan, kejelekan atau dosa sekecil apapun disadarkan. Ketika itulah beliau-beliau yang di atas dunia ini suka menebat, membantah, nanti membantah juga. Saya tidak percaya kepada catatan malaikat ni Allah. Tidak percaya. Tidak percaya saya. Kalau bahasa kitanya, kok kepandaian malaikat sini kok. Tolaknya semua. Malaikat memanipulasi data kok. Masa 16 menjadi 1600 saja. Data. Kalau gitu, bagaimana kata Allah? Saya tidak terima. Saya hanya terima dari diri saya sendiri. Lalu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Surah Yasin. Dalam tafsiran surah Yasin, tengok nanti tafsirnya Ibnu Katsir. Dalam tafsir Qurtubi juga. Maka ketika itu mulutnya tidak bisa ngomong. Lalu bicaralah dan menjadi saksilah anggota badannya bahwa memang dia yang memperbuat, dia yang melakukan perbuatan itu. Tidak bisa mengelak lagi. Setelah selesai anggota badannya bicara, kan surah Yasin ya? Ini surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Surah Yasin ko kan surah nampil yang ibu awak. Itu sitori bocoran ibu awak marasain bocor. Nah lain-lain ko ibu awak artinya tidak dikaca-kaca. Itu ayat. Setelah selesai anggota badannya bersaksi, lalu kembali mulutnya dibiarkan bicara, maka dia bantahlah anggota badannya. Demi kalian semua unadil, aku berani mendebat, membantah Allah, sampai saya tidak mengakui catatan mereka. Demi kalian, tapi kalian malah berkata mencoreng, mencabik, mencoreng orang, dikania mencabik baju di dalam. Kalian yang membongkar-bongkar. Apa kata kulitnya? Antakan Allah. Allah yang menyuruh kami bicara. Yang menyuruh kami bicara siapa? Allah, tidak bisa. Begitu hebohnya nanti di pengadilan Allah. Nah ketika itu kita semua ayat. Kan anu katulay. Tu celik jam. Anu lah. Celik jam. Tawaddu. Tawaddu. Berkeinginan sangat. Ingin mana? Lau anna bainaha wa bainahu. Itu diri yang bersalah itu, dia berkeinginan, berangan, lau andai jikalau sekiranya
anna bainaha, antara dirinya, setiap diri itu dengan amalan-amalan jelek buruknya itu ada jarak yang sangat jauh, amadam baida. Ini kata dipakai, maknanya adalah dia inginkan bahwa dirinya dengan perbuatan amalan itu jauh entah ke mana, sehingga dia tidak melihat, dia tidak menampak. Inginnya begitu. Atau di atas dunia dulu dia tidak bersalah, seakan-akan kesalahan itu jauh, sejauh-jauh daripada dirinya. Kapan itu? Tiba di akhirat. Andaikan saya tidak tahu menahu, tidak bersapa-sapa, tidak ketemu dengan salah, karena salah itu jauh, ba'idah. Itu yang kita minta, Allahumma ba'id semua malah. Nah itu tuh, ba'id ini jauh aja jauh. Karena nanti di akhiratnya ingin jauh dengan amalannya, ingin jauh dengan kejahatan kejelekannya, dan dia tidak ingin melihat catatan itu, tidak ingin melihat. Lam utia kitabiah dalam surat Al-Haqqah, Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Nanti di bawahnya, fa man utia kitabahu bishimali. Ke bawahnya bunyi lam uta kitabiah. Andaikan tidak diberikan kepadaku kitab catatanku. Ini tidak ingin melihat, tidak ingin tahu, ini ingin jauh. Sabuk di atas dunia si anak-anak nam madai. Tahu madah? Tahu salah? Madah. Yo biasanya bajunya ke sekolah tidak selesai bentuk nam madah. Buku boleh pek macam kesekui. Madah. Nam pelemparan orang mengangu. Rambut tagak, kulit mengereseng, mengecek wah menino. Orang ko ketika membagi rapor lah tahu hasilnya isi itu. Anu yang terimanya rapor lah jadi isinya. Bayangkan di akhirat nanti para pedosa-pedosa aku lah ndak inginnya kitabnya diberi karena lah tahu. Cuman ketika kitab tu adanya lebih kaget lah di luar perkiraannya. Sampai katakan ma li hadzal kitab apa ini? Cengang dia. Amadan baidah. Dan Allah mempertakuti kalian. Allah mempertakuti kamu dengan dirinya sendiri. Itu Allah mempertakuti kamu dengan dirinya sendiri. Maka janganlah kalian coba-coba memancing-mancing kemurkaan, kemarahan, azab dan Allah. Karena Allah sudah mempertakuti. Ada juga orang yang tidak takut. Ya, kan yuwazirukum Allah. Disampaikan ayat-ayat ini, dijelaskan, diuraikan, ada orang yang tidak takut. Nah berarti kolah kanai tali anu nago. Talia tali kanai tali non cie. Nang ndak takut sih. Isu le tong. Di mana tumbuh? Sinang si ai. Masuk neraka nah. Akan bakal mana orang. Yuwazirukum. Nah, judul kaji kita kan ini. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan. Istilahnya bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, istilahnya mas'ula akan nyai. Dalam ayat memang gitu bunyinya, bahwa semuanya itu akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan.
Kita rujuk sebentar surat Az-Zalzalah yang dapat itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Di belakangnya syarran, ujungnya yarah. Apa yarah? Yarah dia siapa? Dia man. Dia orang yang melakukan amalan itu. Yarah, dia akan melihatnya. Nya apa? Nya amalan yang dilakukannya itu. Dia lihat dan diperlihatkan, lalu dia terima balasannya. Kalau faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka jadilah dia in khairan fa khairun. Jika dia berbuat baik, maka balasannya juga baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah syarran in syarran fasyarrun. Jika dia berbuat buruk, maka balasannya juga buruk. Jadi ini yang harus harus kita ingat-ingat, harus kita sadari bahwa setiap kita akan dipanggil menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawab. Termasuk nikmat. Masuk nikmat. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Nabi pernah baca ayat ini ketika Abu Bakar, Umar dan Rasulullah keluar rumah malam-malam. Alasan beliau bertiga sama, belum makan. Ketemu Abu Bakar dengan Umar, lalu keduanya bertanya, kenapa keluar malam mencari negeri makan? Asamu aduh, kecik Abu Bakar. Jalan-jalan ketemu lu dengan Rasulullah. Tanya, Rasulullah sama-sama belum makan boleh. Maka Rasulullah ajak dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, ke rumah salah seorang Ansar, ke rumah salah seorang orang Madinah. Rupanya sang suami tidak di rumah, yang ada istri. Kata istrinya, suami saya keluar sebentar mencari air. Tidak lama kemudian datang suaminya. Kata suaminya, tidak ada orang yang semulia saya malam ini. Karena yang datang itu tiga manusia yang bertakwa, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ya awak jalika Rasulullah, Abu Bakar datang, apa anu datang ke rumah lalamu peto-peto ya. Apa anu yang itu apa anu? Nak apa anu apa anu. Foto-foto selepih-selepih ya. Bagaimana kalau Rasulullah datang ke rumah awak? Abu Bakar lolai salai Umar. Tidak ada orang yang semulia bodoh. Maka bergegas dia ke belakang mengambil setandan kurma. Ada yang sudah masak, ada yang matang, ada yang masih muda, disuguhkan. Lalu diperah air susu kambing, disuguhkan. Makalah beliau bertiga. Setelah makan, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, Umar, ini nanti akan ditanya. Kita nanti akan ditanya, makan malam kita ini dari mana? Itu riwayatnya terkenal itu. Nah, beliau bacalah, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin." Kemudian pasti akan ditanya itu kan dimintai pertanggungjawaban tentang segala nikmat, termasuk bisa makan. Kalau dalam hadis yang terkenalnya barangkali dapat di kita yang hafal itu hadisnya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak bergeser, tazul bergeser. Qadama sepasang kaki seorang hamba atau anak Adam dari kiamat hatta hingga dimintai pertanggungjawaban, hatta yus'ala, dimintai pertanggungjawaban.
an umrihi, umurnya. Nah, umur yang dipertanggungjawabkan semenjak baligh sampai tua. Pikun enggak lah, kalau pikun enggak. Sampai tua. Dimintai pertanggungjawaban. Fima afnah. Padahal untuk apa saja umur itu dipergunakan. Wa an ilmihi, ditanya juga, diminta juga pertanggungjawaban ilmu apa yang dipelajarinya. Lalu ilmu itu ada enggak diamalkannya? Dipakainya untuk apa ilmu? Nah, kita juga tanya, kenapa ilmu ini yang kalian pelajari, kok ilmu mengenai Allah, ilmu mengenai tauhid, keimanan, Quran, hadis segala macam tidak dipelajari? Nah, itu berat nih. Bagi orang yang tidak ada ilmu syar'inya, ini berat nih. Ilmu asin yang pelajari. Hah? Nanti kita tanya ada. Tidak kenal dengan Allah, syariatnya, lalu apa yang akan berlaku pada dirinya nanti setelah mati sampai akhirat, tidak tahu dia. Tidak tahu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, an malihi, ditanyai, dimintai pertanggungjawab tentang hartanya. Itu jelas. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dapatnya? Iktasabahu, min aina iktasabahu, dari mana dia mengusahakannya, wa fima anfaqa, dan kepada apa saja dia pergunakan, dia pakai, dia infakkan. Yang terakhir ini dia. An jismihi, jasadnya, tubuhnya, untuk apa? Jasadnya dipakai sampai usahanya, sampai jasadnya lah kerinyui. Abelah itu lah kropos. Dulu jasad ketika muda bujang masih tagih-tagih. Rangi pun inggok tagih licik aja. Itu tagih. Kini ke tersangkut-sangkut merangi sih kok. Lah. Ano man ako? Oh. Lakrimo. Lakrimo. Namanya belah. Jasadmu untuk apa kamu? Palosohan sampai usang, sampai nyanyuk. Tanya semua. Berarti tidak ada yang tidak ditanya. Maka apapun yang kita lakukan di atas dunia ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, perlu kita pertanggungjawabkan intinya tiga itu. Nanti makan, nanti pakai, nanti tempati, itu. Yang paling banyak ani tanya kaya. Nanti makan. Pariwa sekarang pun ya. Nak kabar lagi tanggungjawab kalau pariwa sekarang cuman uwe. Raso-karaso. Amo orang maliang, amo orang korupsi, amo orang mengicu, amo orang menipu, amo orang merampok, merampeh, membegal, menyamun, macam-macam lah. Bertanggung jawab semua. Ini amat penting kita memantap-mantap, menguat-nguatkan keyakinan kepada hari pertanggungjawaban. Semuanya mas'ul, ada mas'ul. Ditanya atau dimintai pertanggung. Pasti ditanya. Apalagi yang buruk. Sedangkan nikmat saya ditanya. Nikmat yang mula-mula ditanya adalah masalah sehat. Jangan disangka sehat itu tidak nikmat. Nikmat yang luar biasa setelah iman sehat. Nikmat yang tertinggi adalah yakin atau iman. Setelah itu afiat.
Pernah paman Rasulullah namanya Abbas meminta Rasulullah agar beliau diajari sebuah doa. Lalu kata Rasulullah kepada paman beliau, "Ya Abbas, ya ammi Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah tu afiat, sehat, selamat, mintalah itu kepada Allah." Lalu beberapa hari berikutnya datang lagi beliau bertanya, mohon diajari apa doa yang akan beliau baca. Langsung saja salillah al-afiyah sampai 3 kali. Lalu beliau terangkan bahwa tidak ada nikmat yang tertinggi yang Allah berikan setelah iman atau yakin melainkan afiat, sehat. Maka sehat adalah nikmat yang tertinggi. Maka nanti inna awala ma yus'alu anhu al-yawmal qiyamah, sesungguhnya yang mula-mula sekali yang akan ditanya di hari kiamat seorang hamba adalah tentang nikmat ayyuqala lahu alam nusihha laka. Dulu bukankah engkau sehat? Sehat walafiat? Ya, baru. Ketika kamu sehat dulu apa saja? Ada enggak kamu pakai nikmat sehatmu untuk hal-hal yang begini-begini? Sehat ditanya. Sehat itu lebih berharga daripada apapun. Orang kalau sakit, dia mau menjual apapun, dia mau menggadaikan apapun. Tadi pagi saya sampaikan nih di Ladang Cakia. Saya subuh tadi di Ladang Cakia. Biasanya jam 4 sudah siap-siap, jam 3 sudah bangun baca-baca tulis, jam 4 sudah siap-siap. Tiba Ladang Cakia. Sudah Ladang Cakia, pulang lagi, ganti baju, ambil tulisan, berangkat lagi, tiba di Pasar Sayur. Sudah tu pergi ke Masjid Jamiah. Tu Kutu Jalal, tu pulang lo sebentar, tu siap tiba lu di Pekesenayan. Sudah aku tiba lu rumah bini bo, panjang jalan. Setiap hari begitu. Jadi sampai ke Ladang Cakia bahwa ambo kapatang saya gitu ambo. Pai maka batu sangka. Salah satunya di samping mengunjungi guru-guru nalamo, sambo minta maaf ke guru-guru. Ambo tercatat murid yang dalam tanda kutip. Jadi keke salah guru kok galak meminta maaf. Dia kawan-kawan yang segrup lah. Abang cari kawan-kawan sakit sama ambo adonan lata lalu umuannya ambo. Adonan cuci darah sekali seminggu, adonan kemo sekali 10 hari. Ada yang jantuang dan campur dengan parui sehingga anak masuk sampai sekolah keluar, kental keluar. Jadi ada 6 orang adonan di bontang. Sadar waktu. Memang begitu tinggi nikmat sehat. Ketika sakit, lah habis semuanya dijual. Paube, habis. Nado gunulai. Sehingga dikatakan sehat itu adalah mahkota. Mahkota yang ada di kepala orang yang sehat. Yang tidak diketahui kecuali orang yang sakit. Hanya orang sakitlah yang tahu nikmat sehat. Tapi orang sehat banyak tidak mensyukuri nikmat sehat. Nah, sehat itu ditanya nanti. Akan ditanya dalam hadis saya akan diminta tanggung jawab. Jangan begitu berarti semua nikmat, semua yang kita pakai, yang kita pergunakan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Apapun tindakan kita, perangai kita, laku kita, sikap kita, perbuatan kita, sekecil apapun akan ditanya. Satu catatan yang perlu kita catat, yang melamakan kita dihisab nanti adalah tentang bukan urusan kita dengan Allah. Urusan kita sesama itu yang mungkin lama. Kalau urusan dengan Allah, Allah kadang mengampuni, memaafkan, kadang tidak, gampang. Tapi urusan awak sesama awak, itu nama-nama.
Makanya urusan kita sesama kita, ya selesaikan. Lama nanti di akhirat. Bikin lama. Yang bikin orang bangkrut itu urusan sama manusia tuh. Namanya muflis. Jangankan kita sama manusia, binatang pun hidup kembali lagi. Dalam tafsiran surah Amma Yatasaalun di belakangnya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam tafsirannya nanti dalam hadis Muslim dikatakan hewan-hewan pun dihidupkan untuk diterima laporan dan pengaduannya. Bahwa si anu begini kepada saya begini. Lalu hewan itu suruh lagi mati. Nah, ketika itulah berangan orang kafir, andaikan saya juga mati seperti dia menjadi tanah, tidak akan menerima nasib seperti ini. Jadi intinya, kalaulah hewan-hewan pun dihidupkan kembali hanyalah untuk diterima pengaduannya dan dimintai saksinya, bagaimana? Awak sama kita. Itu yang bikin lama orang di akhirat. Saya rasa itu kaji kita. Sudah berbahasa resmi saya sekarang. Resmi, masih ada campur sarinya. Semoga ada yang ragu. Enggak. Silakan. Panjang sidang itu. Iyalah. Berkaitan dengan surat Al-Insyiqaq tadi. Pasal bahasa bisa yang sirah. Hanya sirah pun. Ini nampak hanya Mekah tu aku ya. Tayangan. Tayangan itu bahasa Arabnya arad. Al-arad. Yang kedua nanti hisab. Orang mukmin arad. Ditayangkan saja kesalahan-kesalahannya. Dimaafkan, ditayangkan saja. Kenapa? Dia mukmin. Salah-salahnya sudah diampuni dengan amal saleh, dengan begini. Hisab itu berlaku untuk orang yang diprateli, munakasyah. Celakalah orang yang dihisab. Jadi hisab itu untuk orang yang berbuat berbagai macam hal sehingga satu-satu, namanya munakasyah. Tahu kuliah munakasyah? Munakasyah itu satu-satu ditanya. Saya ingat ketika belajar dulu di Padang Jopang, guru saya mengajar lampu toko. Ketika itu kami 3 orang membaca satu baris itu satu malam. Enggak, ditanya satu-satu barisnya. Kenapa barisnya situ? Sigatnya apa diurai? Gaca. Nah, malam itu tekanan, nanti di akhirat di munakasah hisab tuh di sana satu-satu. Kalau orang yang begitu celakalah. Itu kata Rasulullah kepada Aisyah. Makanya hisab yasira itu maknanya adalah arad. Al-arad. Arad itu ain, ra dan dot. Arad. Hanya dilihatkan saja. Kadang-kadang berhenti sebentar. Itu sebentar. Ya itu arad. Pameran itu kan namanya ma'arad. Penayangan-penayangan. Nabi sering baca Allahumma hasibni hisabai yasira. Apa itu? Ditanya Aisyah, hisabai yasira itu arad. Kalau hisab berlaku kepada orang yang selain mereka. Kalau Allah sudah hisab, berbahaya. Sekian. Semoga kita nanti orang yang mendapat hisabai yasir. Sejak kini kita pemudah-mudah hisab kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisab-hisablah dirimu sekarang di dunia ini sebelum dihisab oleh Allah. Semoga demikian, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.